Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ella Artamafia, Safna Najlan Nurul Zamsiyah, Vivin Andriani, Wafda Abidatus Salma, Gilang Ramadan, Muhammad Yusuf Ghazali ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Uji T-Pirate. Satu, pengertian uji T-Pirate. Tes T atau uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gossip pada 1915. Awalnya, ia menggunakan nama samaran student dan huruf T yang terdapat dalam istilah uji T. Dari huruf terakhir nama beliau, uji T disebut juga dengan nama student T. Syarat-syarat uji T-Pirate. Persyaratan analisis uji T-Pirate. 1. Sampel diambil secara acak dari populasi berdistribusi normal. 2. Data berskala interval atau rasio. Kegunaan uji T-Pirate. Kegunaan uji T-Pirate. 1. Sebagai analisis data untuk menguji satu sampel atau dua sampel. 2. Untuk membandingkan dua mean untuk menentukan apakah perbedaan mean tersebut merupakan perbedaan nyata atau karena kebetulan. 3. Untuk penggunaan uji T pada satu sampel, dua mean yang dibandingkan adalah mean sampel dan mean populasi. Kegunaan uji T-Pirate. Kegunaan uji T-Pirate yang pertama adalah sebagai analisis data untuk menguji satu sampel atau dua sampel. Yang kedua, untuk membandingkan dua mean untuk menentukan apakah perbedaan mean tersebut merupakan perbedaan nyata atau karena kebetulan. Yang ketiga, untuk menggunakan uji pada satu sampel, dua mean yang dibandingkan adalah mean sampel dan mean populasi. Penggolongan uji T-Pirate. Uji dua sampel berpasangan Pirate T-Test. 1. Uji dua sampel berpasangan. Terdapat dua sampel yang akan diuji atau dibandingkan satu sama lain. Terdapat hubungan antara dua sampel yang diuji. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau min dengan melihat rata-rata masing-masing sampelnya. 2. Uji dua sampel berpasangan. Satu populasi yang sama. Contohnya, nilai siswa sebelum diberi metode pembelajaran tertentu dan sesudah metode. 2. Populasi yang berbeda. Perbandingan penghasilan suami dan istri. Penggolongan uji T dibagi menjadi dua, satu sampel dan dua sampel. Dua sampel sendiri juga dibagi menjadi dua, yakni berhubungan atau dependen dan juga terpisah atau independen. Yang kelima, langkah-langkah uji T-Pirate. Yang pertama, susun hipotesis yang akan diuji. H0 sama dengan mu1 mu2 sama dengan 0 atau mu1 sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 mu2 tidak boleh sama dengan 0 atau mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, tentukan nilai alfa. Karena tingkat kepercayaan 95%, maka alfa 5% sebesar 0,05. 3. Tentukan statistik uji. Uji yang digunakan adalah uji T dengan T hitung sebagai berikut. T sama dengan sigma D per N per S per akar N. Dan S sama dengan akar 1 per N-1 dikurangi sigma D kuadrat dikurangi sigma D kuadrat per N. Untuk D-nya sama dengan X1 dikurangi X2. Yang keempat, tentukan nilai aturan penolakan H0.
H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P value lebih kecil daripada alfa. Yang kelima, tentukan keputusan. T hitung sama dengan min 3,5902 sama dengan positif 3,5902. T tabel yang pertama kan tadi 0,05. Jadi T tabelnya sebesar 2,093. Maka nilai mutlak T hitung itu lebih besar dibanding T tabel. Maka tolak H0. Yang keenam, kesimpulannya, karena H0 ditolak, maka terima H1. Artinya ada perbedaan nilai statistika yang signifikan pada mahasiswa jurusan akuntansi PNB sebelum dan sesudah metode pembelajaran tersebut diterapkan. Baik, selanjutnya sama kayak yang tadi, 1 dan 2-nya sama. Untuk yang nomor 3, tentukan statistik uji. T sama dengan minus N per S, sigma N K sama dengan 0 dalam kurun NK tutup kurung. NK ini itu jumlahnya. X pangkat K, A pangkat N min K. Yang keenam, contoh kasus uji T Pairet. Dalam suatu kegiatan penelitian eksperimental telah berhasil menemukan metode ABG sebagai metode baru untuk mengerjakan mata kuliah statistika dalam rangka uji terhadap efektivitas atau keampuhan metode baru itu. Kemudian dilaksanakan penelitian lanjutan dengan ajuan hipotesis 0 yang mengatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai statistik antara sebelum dan sesudah diterapkan metode ABG sebagai metode mengerjakan mahasiswa jurusan akuntansi PNB. Dalam rangka penguji ini diambil sampel sebanyak 95% untuk menguji pertanyaan hipotesis tersebut. Berikut adalah contoh data kasus beserta hasil penyelesaian dengan menggunakan metode hitung SPPS. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.